Perkembangan dan permasalahan di kota itu apa ya? Ayo kita belajar dan simak videonya sampai akhir ya. Perkembangan kota adalah terjadinya perubahan kota, baik secara kualitas maupun kuantitas menjadi lebih modern. Perkembangan kota menyangkut sebuah proses baik bersifat alami maupun non-alami yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Akan tetapi, faktor non-alami terutama oleh manusia merupakan yang dominan. Secara umum dikenal 3 cara perkembangan dasar dalam kota. Yang pertama, perkembangan horizontal. Kedua, perkembangan vertikal. Ketiga, perkembangan interstisial. Perkembangan horizontal. Cara perkembangan ini adalah mengarah keluar, artinya daerahnya bertambah, sedangkan ketinggian dan kuantitas lahan yang terbangun tetap. Perkembangan vertikal. Cara perkembangan ini adalah mengarah ke atas, artinya daerah pembangunan yang kuantitas lahan yang terbangun tetap sama, sedangkan ketinggian bangunan bertambah. Perkembangan interstisial. Cara perkembangan ini adalah mengarah ke dalam, artinya daerah dan ketinggian bangunan rata-rata tetap sama, sedangkan kuantitas lahan yang terbangun bertambah. Menurut Zahmid 1999, dinamika perkembangan kota tergantung 3 hal, yaitu: pertama, perkembangan kota tidak terjadi secara abstrak, artinya setiap perkembangan kota berlangsung di dalam 3 dimensi, yaitu rupa, massa, dan ruang. Kedua, perkembangan kota tidak terjadi secara langsung, yang dimana setiap perkembangan kota yang berlangsung yaitu waktu sebagai prosesnya. Ketiga, perkembangan kota tidak terjadi secara otomatis, karena di setiap perkembangan kota membutuhkan manusia yang bertindak. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kota. Yang pertama, faktor alam. Faktor alam yang dimaksud adalah berhubungan dengan unsur-unsur alami dari kota, misalnya morfologi, iklim, jenis tanah, dan sumber air. Kedua, faktor penduduk. Faktor penduduk yang dimaksud berhubungan dengan kualitas dan kuantitasnya, yaitu pengetahuan dan jumlahnya. Yang ketiga, faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya berhubungan dengan pola dan gaya hidup penduduk kota. Klasifikasi kota berdasarkan perkembangannya: Eopolis, polis, metropolis, megapolis, trianopolis, dan nekropolis. Eopolis, tahap perkembangan daerah kota yang sudah diatur ke tahap kehidupan kota, kota kecamatan. Polis, tahap perkembangan kota yang masih ada pengaruh kehidupan agraris, kota kabupaten. Metropolis, tahap perkembangan kota sudah mengarah ke sektor industri. Megapolis, tahap perkembangan kota yang telah mencapai tingkat tertinggi di antaranya dengan pemekaran atau perluasan kota. Trianopolis, tahap perkembangan kota yang kehidupannya sulit dikendalikan, baik masalah lalu lintas, pelayanan, maupun kriminalitas. Nekropolis, kehancuran total kota karena berbagai faktor atau tahap perkembangan kota yang kehidupannya mulai sepi, bahkan mengarah kepada kota mati. Permasalahan kota yaitu berbagai tantangan dan kesulitan yang dihadapi dalam pengelolaan dan kehidupan sehari-hari di wilayah perkotaan, misalnya urbanisasi, kepadatan penduduk, kriminal, limbah pabrik, kendaraan pribadi, infrastruktur jalan. Urbanisasi. Pembangunan ini merangsang urbanisasi yang sulit dikendalikan. Selain itu, karakteristik penduduk desa yang datang ke kota adalah tingkat pendidikan, keterampilan, serta kemampuan sosioekonomi terbatas, sehingga urbanisasi yang terjadi mempengaruhi perkembangan kondisi kota yang cenderung mengalami penurunan kualitas hidup per kapita penduduknya. Padatan penduduk. Kedatangan masyarakat desa ke kota membawa dampak rumit bagi masyarakat itu sendiri ataupun sisi kehidupan kota. Dampak timbul karena kondisi di perkotaan belum mampu menampung posisi mereka baik dalam hal kesempatan kerja maupun tempat tinggal. Begitu juga karena pengetahuan dan keterampilan mereka terbatas sehingga tidak mampu bersaing di dunia industri. Kriminal. Hal ini mengakibatkan banyaknya yang menganggur di daerah perkotaan. Dampak dari masalah ini adalah meningkatnya kasus atau tindakan kriminal di daerah perkotaan. Berbagai upaya agar bisa bertahan hidup seperti melakukan pencurian, perampokan, pembegalan, bahkan pembunuhan. Limbah pabrik. Daerah perkotaan juga merupakan sentra kegiatan perindustrian. Dalam konteks masalah lingkungan, yang menjadi tantangan bagi daerah perkotaan adalah limbah cairan pabrik yang mengakibatkan air dan tanah tercemar, serta cerobong asap dari pabrik yang mengakibatkan pencemaran udara.
kendaraan pribadi. Daerah perkotaan identik dengan daerah yang menjadi pusat kegiatan industri dan teknologi. Produk yang dihasilkan oleh industri adalah alat-alat teknologi seperti kendaraan. Kendaraan yang digunakan setiap orang tentunya menghasilkan gas yang dapat mengakibatkan suhu udara semakin panas, sehingga ozon bumi semakin menipis dan berpotensi terjadinya pemanasan global. Infrastruktur jalan. Semakin meningkatnya jumlah kendaraan menjadi tidak seimbang dengan peningkatan infrastruktur jalan, atau kondisi infrastruktur jalan tidak cukup untuk dilalui oleh jutaan kendaraan, sehingga akan mengakibatkan kemacetan lalu lintas jalan yang sangat sulit untuk dilalui. Nah, bagaimana teman-teman? Apa sudah bisa memahami tentang perkembangan dan permasalahan yang terjadi di kota? Sebelumnya, perkenalan dari kelompok kami. Yang pertama, Anissa Mardia. Kedua, Fadil Abu Jihad. Ketiga, Ufia Nur Afifah. Kami mahasiswa dari IAI Al-Aziz Al-Zaitun, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, semester 4. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat untuk semua. Jangan lupa bantu kami dengan menekan tombol